Penjadwalan proses. Definisi. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan atau berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah kinerja menurut kriteria yang diajukan. Ada beberapa kriteria penjadwalan proses, diantaranya adil. Proses-proses mendapat jatah waktu pemroses. Tak ada proses yang tak kebagian layanan proses. Selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk. Efisiensi mencapai maksimum. Kemudian, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap pada sistem interaktif. Waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar terminal. Terminal response time. Waktu tanggap pada sistem waktu nyata atau real time. Waktu dari saat kejadian, internal ataupun eksternal, sampai instruksi pertama rutin, layanan yang dimaksud dieksekusi atau event response time. Selanjutnya, turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat pemrogram atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi tambah waktu menunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Kemudian yang terakhir adalah throughput. Jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Yang terakhir, lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Tipe penjadwalan proses. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari keadaan suspend ke ready proses-proses swapping. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Sebagai catatan, swapping adalah aktivitas pemindai proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Strategi penjadwalan proses. Penjadwalan non-preemptive. Begitu proses diberi jatah layanan pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptive juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya, atau proses tersebut meminta layanan masukan keluaran. Contoh, first come first serve dan shortest job first. Penjadwalan preemptive. Saat proses diberi jatah layanan pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preemptive, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemproses tiba kembali pada proses itu. Contoh, round robin dan priority scheduling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang salah satu algoritma penjadwalan proses CPU.
yaitu algoritma first come first serve. Bagaimana algoritma first come first serve dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah, algoritma first come first serve yang biasa disingkat FCFS juga biasa disebut FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu, dan kalau ada proses yang tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses di dalam antrian di belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Nah, seperti contoh di sini ada 3 buah proses. Proses yang pertama dengan lama eksekusi sebanyak 23. Proses yang kedua selama 6 milisecond, dan proses yang ketiga itu juga selama 6 milisecond. Dalam Gantt chart dapat kita lihat ketiga proses ini seperti apa, di mana proses yang pertama itu akan dilayani paling pertama sampai 23 milisecond kemudian. Kemudian proses yang kedua akan dilayani setelah selesainya proses yang pertama, yaitu di angka 23. Proses yang kedua akan dilayani selama 6 milisecond sehingga akan selesai dilayani pada 29. Demikian pula dengan proses yang ketiga. Proses yang ketiga akan dimulai dari selesainya proses yang kedua dan berakhir 6 milisecond kemudian, yaitu di milisecond yang ke-35. Sehingga dapat kita lihat bagaimana waiting time dari masing-masing proses, yaitu proses yang pertama tidak memerlukan waktu tunggu, proses yang kedua mengalami waktu tunggu selama 23 milisecond, dan proses yang ketiga mengalami waktu tunggu selama 29 milisecond. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana rata-rata waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu dapat diperoleh dengan rumus waktu tunggu proses yang pertama ditambah dengan proses yang kedua, waktu tunggu proses yang ketiga, kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 3. Sehingga dapat kita lihat hasilnya adalah 53 dibagi 3, yaitu 17,3 milisecond. Sekarang kita akan melihat salah satu contoh soal di mana di dalam soal ini terdapat 5 proses yang berada di dalam antrian yang kesemuanya datang bersamaan. Oke, lama proses dari masing-masing proses ini berturut-turut 5, 2, 6, 8, dan 3 milisecond. Nah, pertanyaannya, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap proses? Kemudian kita juga akan mencari tahu kapan selesainya eksekusi dari masing-masing proses. Kita juga akan menghitung berapa turnaround time dari tiap-tiap proses. Demikian pula dengan rata-rata turnaround proses dari seluruh proses yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. Untuk mendapatkan turnaround time itu bisa dihasilkan dari waktu tunggu ditambah dengan lama eksekusi. Untuk rata-ratanya bisa kita hitung dari jumlah turnaround dibagi dengan jumlah prosesnya, dan waktu tunggu
dapat diperoleh melalui pengurangan mulai eksekusi dengan waktu tiba. Dari soal tersebut, kita lihat dalam tabel ini lama eksekusi masing-masing untuk proses A 5 milisecond, B 2 milisecond, C 6 milisecond, D 8 milisecond, dan E 3 milisecond. Masing-masing datang pada waktu yang bersamaan. Jawaban dari soal tersebut dapat kita lihat berdasarkan tabel seperti ini. Di sini kita lihat masing-masing proses A, B, C, D, E dengan waktu tiba yang sama. Proses yang pertama, proses A, lama eksekusinya 5. Proses A tidak mengalami waktu tunggu karena merupakan proses yang pertama kali dieksekusi. Kemudian proses A itu selesai eksekusi sama dengan lama prosesnya, yaitu 5, sehingga TA-nya juga dapat diperoleh, yaitu 5. Proses yang kedua, proses B, itu dieksekusi selama 2 milisecond dan dimulai setelah selesainya proses yang pertama, yaitu 5. Waktu tunggunya sama dengan selesainya proses yang pertama, yaitu 5, sehingga akan selesai eksekusi selama 7 milisecond. Turnaround time-nya yaitu lama eksekusi ditambah dengan waktu tunggu, yaitu 7. Kemudian untuk proses yang ketiga, lama eksekusinya 6 dan akan dimulai dieksekusi juga setelah berakhirnya proses yang kedua, yaitu 7. Hal ini juga menyebabkan waktu tunggu yang dialami oleh proses yang ketiga itu selama 7 milisecond. Proses yang ketiga akan selesai dieksekusi selama 13 milisecond. Turnaround time-nya juga demikian. Nah, untuk proses yang keempat sama saja dengan proses yang sebelumnya. Lama eksekusinya 8 dan akan mulai dieksekusi setelah selesainya proses yang ketiga. Waktu tunggunya juga demikian, yaitu sama dengan selesainya proses-proses yang sebelumnya. Sehingga dapat diperoleh turnaround time-nya itu lama eksekusi ditambah dengan waktu tunggu 8 ditambah 13, yaitu 21. Proses yang kelima juga demikian, proses E akan mulai dieksekusi ketika selesai proses yang keempat, yaitu di angka 21. Kemudian karena lama eksekusinya 3, maka proses ini akan selesai dieksekusi setelah 24 milisecond kemudian, sehingga diperoleh turnaround time-nya juga 24. Kita lihat di sini jumlah keseluruhan turnaround time yaitu 70. Kemudian rata-ratanya adalah 70 dibagi dengan jumlah proses, sehingga menghasilkan 14 milisecond. Selanjutnya kita akan melihat contoh soal yang kedua yang juga terdiri dari 5 buah proses, yaitu A, B, C, D, dan E dengan masing-masing waktu kedatangan 0, 1, 2, 2, dan 5. Artinya semua proses ini
mempunyai waktu kedatangan yang berbeda. Berbeda dengan contoh soal yang pertama. Dengan lama proses berturut-turut, 5 untuk proses yang ke A, 2 untuk proses yang ke B, 6 proses yang ke C, 8 untuk proses yang ke D, dan 3 untuk proses yang ke E. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sama dengan contoh soal yang pertama. Kapan dimulainya eksekusi, kapan selesai eksekusi, turnaround time-nya berapa, rata-rata turnaround time-nya berapa. Rumus juga demikian, rumusnya sama. Jawaban dari contoh soal yang kedua dapat kita lihat melalui tabel berikut. Kita lihat terdapat 5 proses A, B, C, D, E dengan waktu tiba yang berbeda-beda. Untuk proses yang pertama kali dieksekusi yaitu proses A dengan waktu tiba 0, kemudian lama eksekusinya 5, mulai eksekusi 0. Ini karena proses A merupakan proses yang pertama kali dieksekusi. Kemudian akan selesai dieksekusi di 5 milisecond karena lama eksekusi dari proses A adalah 5 milisecond. Hal ini menyebabkan waktu tunggu dari proses A itu 0 karena merupakan proses yang pertama kali dieksekusi. Turnaround time-nya juga 5. Lama eksekusi ditambah dengan waktu tunggu 5 ditambah 0. Nah, bagaimana dengan proses yang kedua, proses B? Waktu tibanya 1, lama eksekusinya 2, kemudian akan mulai dieksekusi setelah selesainya proses yang pertama, yaitu 5. Hal ini berlaku untuk proses-proses selanjutnya, di mana semua proses akan dimulai setelah selesainya proses-proses yang sebelumnya. Untuk proses yang ke B akan selesai dieksekusi setelah 7 milisecond karena mulai dieksekusi di 5 milisecond, kemudian lama eksekusinya adalah 2 milisecond. Waktu tunggunya adalah 4 milisecond. Hal ini karena proses B datang pada waktu 1 dan mulai dieksekusi di waktu 5 milisecond, sehingga kita bisa peroleh turnaround time-nya yaitu lama eksekusi ditambah waktu tunggu 2 ditambah 4 yaitu 6. Demikian pula dengan proses yang ketiga, proses C. Waktu tibanya 2, lama eksekusinya 6, dan mulai dieksekusi setelah selesainya proses yang kedua, 7. Selesai eksekusi yaitu mulai eksekusi ditambah dengan lama eksekusi 13, 6 ditambah 7. Waktu tunggunya adalah 5 karena dia datang atau mulai dieksekusi itu setelah selesainya proses yang ke B, yaitu 7, sementara dia datang pada milisecond yang kedua. Oke, kemudian turnaround time-nya diperoleh 11, 6 ditambah waktu tunggu ditambah 5. Oke, kemudian demikian pula dengan proses yang keempat. Nah, kita langsung saja pada proses yang kelima, itu proses E dengan waktu tiba 5, lama eksekusi 3, dan mulai dieksekusi setelah selesainya proses yang keempat, yaitu 21. Proses ini akan selesai dieksekusi 3 milisecond setelah dimulainya, sesuai dengan lama waktu tunggunya yaitu 24. Waktu tunggunya adalah 16 milisecond.
diperoleh dari selesainya proses yang sebelumnya yaitu 11, kemudian dikurangi dengan waktu tibanya. Turnaround time-nya yaitu lama eksekusi ditambah dengan waktu tunggu. Hasilnya 3 ditambah 16 adalah 19. Jumlah turnaround time dari keseluruhan proses adalah 60, sehingga rata-ratanya dapat kita lihat yaitu turnaround time dibagi dengan jumlah proses. 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, algoritma FCSS ini cukup adil. Kemudian dari sisi efisiensi, algoritma ini tergolong sangat efisien dalam penggunaan proses, namun menggunakan waktu tanggap dan turnaround time yang kurang bagus. Hal ini karena semua proses yang meskipun waktu eksekusinya itu sedikit, ketika dia berada pada antrian yang berada dalam nomor antrian yang besar, maka dia harus menunggu dalam waktu yang lama untuk dieksekusi. Oke, kawan-kawan, demikianlah pembahasan kita tentang algoritma first come first serve atau yang biasa juga disebut algoritma FIFO atau algoritma first in first out. Oke, untuk algoritma penjadwalan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah algoritma penjadwalan shortest job first. Pada algoritma penjadwalan ini, diasumsikan bahwa waktu jalan proses dari mulai hingga selesai sudah diketahui. Lalu, penjadwalan proses dengan waktu terpendek akan selesai terlebih dahulu. Ada 2 langkah yang akan dilakukan dalam algoritma penjadwalan ini. Pertama adalah menentukan urutan prioritas terlebih dahulu sampai selesai. Selanjutnya adalah menentukan proses mana yang akan dilayani oleh pemproses selanjutnya. Setiap proses yang ada dalam ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, maka rata-rata waiting time juga menjadi pendek. Berikut adalah contoh soal untuk algoritma shortest job first. Terdapat 5 proses yaitu A, B, C, D, dan E dengan waktu tiba yang sama yaitu 0. Kita asumsikan dalam bentuk detik. Lama eksekusi untuk masing-masing proses juga sudah diketahui sebelumnya. Berikut adalah proses D dengan setelah diurutkan menurut lama eksekusi. Dimulai dari proses D dengan lama eksekusi 1 detik. Eksekusi dimulai dari detik ke-0 dan berakhir pada detik ke-1, sehingga turnaround time adalah 1. Dengan rumus, waktu turnaround sama dengan waktu selesai eksekusi ditambah waktu menunggu. Selanjutnya untuk proses E dengan lama eksekusi 3 detik. Eksekusi dimulai dari detik 1 di mana proses D berakhir sebelumnya, sehingga proses D selesai pada detik ke-4, dengan turnaround time adalah 4. Dilanjutkan dengan proses B, di mana proses E sebelumnya selesai pada detik ke-4, maka proses B mulai dieksekusi pada detik ke-4 selama 5 detik, sehingga berakhir pada detik ke-9, yang membuat turnaround time-nya menjadi 9 juga. Selanjutnya untuk proses C dengan lama eksekusi 7 detik. Dimulai dari detik ke-9 dan berakhir pada detik ke-16. Dengan turnaround time adalah 16 juga. Dan terakhir untuk proses A dengan waktu eksekusi terlama yaitu 10 detik. Di mana dimulai eksekusi dari akhir proses C yaitu detik ke-16. Proses berlangsung selama 10 detik sehingga berakhir pada detik ke-26. Selanjutnya soal kedua dengan waktu tiba yang berbeda. Pada proses D, lama eksekusi adalah 1 detik.
dan waktu tiba proses adalah pada detik ke-0, maka data mulai dieksekusi pada detik 0 dan selesai pada detik ke-1. Atau kita rumuskan, waktu mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Waktu tunggu proses D adalah turnaround time dikurangi lama eksekusi, di mana waktu turnaround adalah waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Sekian untuk materi Shortest Job First. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priority scheduling. Priority scheduling. Prioritas proses ditentukan berdasarkan pada time limit, memory requirement, file access, perbandingan antara burst proses dengan CPU, tingkat kepentingan proses. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Terdapat dua jenis prioritas, yaitu preemptive schedule. Jika ada suatu proses yang baru datang, memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Jenis yang kedua yaitu non-preventive schedule, di mana proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kelemahan dan keunggulan dari PS. Kelemahan PS adalah terjadinya infinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Proses-proses yang sangat banyak dari operasi I/O harus menunggu lama untuk memakai PEM proses atau karena prioritas rendah. Hanya akan membebani memori karena harus disimpan tanpa perlu diproses dalam memori karena tidak selesai menunggu operasi I/O dan menunggu jatah PEM proses. Solusi dari starvation adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Sedangkan keunggulan dari penggunaan algoritma penjadwalan prioritas biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang diterapkan. Nah, di sini terdapat contoh aplikasi algoritma priority scheduling. Pada kolom customer terdapat P0 sampai P3. Nah, kolom berikutnya adalah arrival time, execution time, priority, service time. Nah, PO 0, arrival time-nya 0, execution time 5, priority 1, service time 0. Untuk customer P1, nilai arrival time 1, execution time 3, priority 2, service time 11. Customer P2, arrival time 2, execution time 8, priority 1, service time 14. Sedangkan P3, arrival time 3, execution time 6, priority 3, service time 5. Berdasarkan tabel prioritas proses tersebut, dapat dilihat pola untuk pelanggan atau customer dan waktu kedatangan arrival time, waktu eksekusi atau execution time, priority. Pada tabel ini dianggap nilai dari priority 1 merupakan priority terendah. Priority terendah. Nah, proses P0, waktu tunggu 0 kurang 0, di mana nilai dari 0 ini berasal dari nilai service time 0 pada PO. Kemudian untuk 0 di sini
diambil dari nilai arrival time. Jadi, waktu tunggu dari P0 adalah 0 kurang 0 sama dengan 0. Proses P1, waktu tunggu 11 kurang 1, di mana 11 ini adalah service time, kemudian 1 adalah arrival time. Jadi waktu tunggu adalah 11 kurang 1 sama dengan 10. Kemudian kita melangkah ke P2. Waktu tunggu di mana 14 adalah service time dan 2 adalah arrival time sama dengan 12. Kita bisa lihat nilainya di sini. Service time 14, arrival time 2. Jadi waktu tunggu untuk P2 sama dengan 12. Kemudian proses P3 di mana nilai ini adalah 5 adalah service time, kemudian 3 di sini adalah dari arrival time. Jadi nilai waktu tunggu untuk P3 adalah 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi rata-rata waktu tunggu untuk algoritma priority scheduling adalah waktu tunggu P0 tambah waktu tunggu P1 sama dengan 10 tambah waktu tunggu dari P2 tambah waktu tunggu dari P3 dibagi jumlah proses. Di mana jumlahnya ini adalah 4. Jadi 0 tambah 10 tambah 12 tambah 2 dibagi 4. Hasilnya adalah 24 dibagi 4 kurang sama dengan 6. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia, NIM 2019 13006. Berikut akan menjelaskan tentang round robin scheduling algoritma untuk algoritma penjadwalan. Penjadwalan round robin merupakan algoritma penjadwalan CPU, di mana pada setiap proses diberikan slot waktu tertentu dan dilaksanakan dengan cara siklus. Ini akan dilakukan secara bergantian berdasarkan antrian. Prosesor akan mengerjakan setiap proses secara berturut-turut, dan proses akan mendapatkan jatah waktu yang sama yang disebut time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, maka CPU akan mengalokasikan ke proses berikutnya. Sehingga pada proses penjadwalan proses ini tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses akan mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Sedangkan proses yang telah dieksekusi oleh prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu, sehingga penggiliran untuk eksekusi tersebut seperti gelang. Jadi dapat dikatakan bahwa pada algoritma round robin scheduling semua proses itu dianggap penting dan diberikan jumlah waktu proses yang disebutkan quantum atau time slice di mana proses itu berjalan. Nah, konsep dasar dari algoritma ini menggunakan sistem time sharing. Pada dasarnya prinsipnya hampir sama dengan first customer first serve, maksudnya bahwa siapa yang masuk duluan itu yang akan dilayani. Tapi sifatnya adalah preemptive. Proses akan dibatasi waktu prosesnya yang disebut quantum time tersebut. Sehingga dapat dikatakan keuntungan algoritma dari round robin ini adalah adanya keseragaman waktu dari setiap proses. Keuntungan dan kelemahan dari sistem round robin ini adalah pertama, ada keadilan karena setiap proses itu mendapatkan bagian waktu CPU yang sama. Sedangkan kelemahannya adalah ada waktu tunggu dan waktu respon yang lebih besar. Mengapa misalnya dalam suatu proses itu ada yang belum selesai, maka dia akan dipindahkan ke antrian paling terakhir, sehingga ada waktu tunggu. Kemudian keuntungan yang kedua adalah proses yang baru dibuat ditambahkan lagi ke akhir antrian siap pakai, sehingga ada throughput yang sangat rendah. Itu adalah kelemahan throughput yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah penjadwalan round robin umumnya menggunakan pembagian waktu.
Namun kelemahannya yaitu jika satu proses itu belum selesai atau adanya konteks pertukaran atau switching yang beralih dari satu proses ke proses yang lain. Kemudian yang keempat, saat melakukan penjadwalan round robin, kuantum waktu yang tertentu dialokasikan untuk pekerjaan yang berbeda. Jadi mungkin saja ada pekerjaan yang harusnya waktunya lebih sedikit, tetapi karena time kuantumnya sama atau nilainya sama sehingga rata, sehingga sebenarnya time konsumtif, artinya dia memakan waktu. Kemudian kelemahannya, Gantt chart-nya tampak terlalu besar, yaitu jika waktu kuantum kurang untuk penjadwalan, misalnya seharusnya dia 5 milisecond, diberikan hanya 4 milisecond. Kemudian keuntungan lainnya adalah setiap proses mendapatkan kesempatan untuk menjadwal ulang dalam waktu kuantum tertentu. Maksudnya bahwa jika ada proses yang belum selesai, dia bisa mendapatkan waktu lagi, tetapi dipindahkan ke antrian setelah antrian terakhir. Sehingga kalau kelemahannya, penjadwalan ini yang memakan waktu untuk ukuran kuantum yang kecil. Berikutnya kita lihat contoh, yaitu misalnya sebuah CPU dengan kuantum sama dengan 4 akan mendapatkan beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti tabel yang terlihat pada gambar, yaitu proses P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan burst time yaitu 4 second, 9 second, 6 second, 5 second, dan 3 second. Next. Kemudian pada tahapan proses round robin kedua itu adalah kita harus membuat Gantt chart, di mana tetap dengan proses yang berurutan dari P1 sampai P5, kemudian kita lihat burst time-nya 4, 9, 6, 5, dan 3, dan kita lihat nilai kuantumnya yang pada soal ini, pada contoh ini diberikan nilai kuantum sama dengan 4. Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan tabel dari proses P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan burst time masing-masing 4, 9, 6, 5, dan 3, dan kuantum time-nya adalah 4, didapatkan untuk P1 burst time dikurang kuantum akan menghasilkan nilai 4 dikurang 4 menjadi 0. Berarti waktu yang digunakan adalah 4. Kemudian untuk P2, nilai burst time-nya 9 dikurang 4 menghasilkan 5, berarti ada sisa 5. Waktu yang digunakan adalah 4. Ini akan dipindahkan ke ujung dari proses kelima. Kita lihat lagi selanjutnya, burst time-nya itu 6 dikurang 4 berarti ada sisa 2. Itu akan kembali juga dipindahkan ke urutan terakhir. Kemudian selanjutnya burst time 5 dengan 4, 5 dikurang 4 kuantum menjadi 1, sisa 1 juga akan dimasukkan ke antrian selanjutnya lagi. Dan yang sebelumnya burst time itu setelahnya burst time itu dikurang kuantum adalah 3 dikurang 4 berarti minus 1, berarti waktu antriannya dia hanya 3, dia tidak menggunakan 4 detik. Setelah proses 1 sampai 5 selesai, di awal kita dapatkan masih ada beberapa proses yang belum selesai, seperti proses pada P2 yang menghasilkan 1 sisa, maka dia dimasukkan lagi ke antrian 4. Kemudian P3 juga masih ada sisa 2, kemudian P4 masih ada sisa 1, dan dari P2 dari sisa 5 dikurang 4 itu masih ada juga 1 sisa. Kemudian dapat dilihat di sana pada tabel akan didapatkan pengulangan proses, yaitu P1 pertama dia 4,
P2 4, P3 8, P4 12 itu berdasarkan slot time yang sudah diberikan 4, 4, 4, 4. Kemudian P5 16 dan P2 itu 19 karena dia menambah dari sisa antrian. Kemudian P3 23, P4 25 dan P2 kembali dia dapat 26 dan sisanya adalah 1. Berdasarkan hasil proses dari P1, P2, P3, P4 dan P5 dan kembali lagi P2, P3, P4, maka akan didapatkan proses yang berulang sehingga didapatkan rata-rata, di mana untuk yang pertama itu jumlahnya adalah 0, kemudian 18, 19, 21, 16 dari masing-masing proses P1, P2, P3, P4 dan P5, kemudian dibagi 5, di mana didapatkan total 74 dibagi 5 sehingga rata-rata average wait time-nya itu adalah 14,8. Bagian terakhir adalah menghitung ATAT atau average time around time, di mana dari proses saat tiba, lama proses, kemudian saat mulai, waktu mulai proses, kemudian saat selesai, kemudian waiting time dan turnaround time-nya dapat didapatkan. P1, P2, P3, P4 dan P5 memiliki saat tiba yang sama di 0 detik misalnya, kemudian lama prosesnya itu dianggap sama dengan burst time-nya yaitu 4, 9, 6, 5 dan 3. Kemudian saat mulai itu karena slotnya itu 4, 4, 4, 4 sehingga didapatkan 0, 4, 8, 12, 16. Tahap ketiga dari proses round robin adalah menghitung average time around time dengan memperhatikan lama proses, kemudian saat mulai, saat selesai, waiting time, sehingga akan didapatkan turnaround time, di mana dari contoh sebelumnya akan didapatkan jumlahnya itu 101 dan rata-rata turnaround time-nya adalah 20,2. Contoh selanjutnya adalah sebuah CPU dengan kuantum 2 mendapat proses yang kedatangannya berbeda-beda sebagai contoh tabel di samping dapat dilihat, yaitu proses A, B, C, D, dan E. Saat tibanya adalah 0, 1, 5, 6, dan 7. Kemudian lama prosesnya adalah 5, 3, 7, 1, dan 6. Dari proses tersebut, kita akan membuat Gantt chart pada proses kedatangan yang berbeda, di mana antriannya akan disesuaikan dengan waktu kedatangan proses. Untuk pencarian waktu antrian yang dilakukan sama seperti sebelumnya, hanya pengurutan dalam antrian saja yang berbeda. Kemudian membuat Gantt chart itu ya dengan memasukkan proses yang berurutan, kemudian mengurangi burst time dengan nilai kuantum. Dari contoh yang diberikan dapat dilihat dari tabel didapatkan average waiting time itu 30 dibagi 5, yaitu 5 adalah proses, mendapatkan 6 waktu. Setelah mendapatkan average waiting time, kita juga akan menghitung kembali average time around time, yaitu rata-rata perubahan dari waktu keseluruhan proses hingga selesai. Di sini didapatkan untuk contoh 2 akan didapatkan rata-rata ATAT-nya atau average time around time-nya itu 10,8. Permasalahan yang sering didapatkan pada algoritma round robin adalah penentuan besarnya time quantum, di mana jika time quantum yang digunakan terlalu kecil, maka sebagian proses tidak akan selesai dalam waktu 1 kuantum. Akibatnya akan banyak terjadi proses switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari satu proses ke proses yang lain atau biasa disebut dengan context switch time. Kemudian yang ketiga, sebaliknya, jika time quantum yang ditentukan terlalu besar, maka algoritma RR itu akan berjalan seperti algoritma first customer first serve. Maka time quantum yang ideal sebenarnya adalah 80% dari total proses yang memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari 1 time quantum.
Kesimpulannya, penjadwalan round robin itu merupakan penjadwalan yang preemptif, namun prosesnya sendiri tidak preemptif secara langsung oleh proses lain. Namun penjadwalan itu berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses, maka penjadwalan round robin ini dapat juga disebut sebagai preempt by time. Semua proses itu dianggap penting dan diberi waktu time quantum atau time slice di mana proses itu berjalan. Proses berjalannya itu selama satu kuantum, kemudian penjadwalan akan mengalihkan kepada proses berikutnya yang juga akan berjalan selama satu kuantum, begitu seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang sampai proses tersebut selesai. Sehingga dapat dilihat bagaimana tidak ada proses yang prioritas yang diberikan, semua sama, namun ada proses yang berjalan berulang. Demikian kesimpulan dari presentasi saya. Terima kasih.